Halo guys, kembali lagi di channel Kuliah Sosiologi. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi para pelajar sosiologi dimanapun kalian berada. Apa kabar kabarmu hari ini ya? Semoga kalian senantiasa sehat selalu ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini sesuai dengan beberapa permintaan dari kalian, setelah kita mengakhiri kuliah teori sosiologi modern, yang paling penting itu kalian belajar mungkin di dalam teori modern itu tentang teori struktur fungsional ya. Di dalamnya ada agil ya, ada cybernetik dan lain-lain, itu sudah kita bahas di kelas ya. Kemudian ada aliran neofungsional ya, Jeffrey Alexander ya, sedikit kita ulas itu di kelas. Kemudian ada non marxis ya, karena marxisnya di materi klasik sudah berlalu di semester yang lalu ya. Jadi di modern kita mengawali dari non marxis, Dahrendorf ya, kemudian sedikit bercerita tentang Louis Kosser ya, kemudian masuk ke neo-marxis. Neo-marxis ada beberapa tokoh yang saya berikan ya, terutama dari Frankfurt School ya, mazhab Frankfurt itu sudah berlalu. Kemudian masuk lagi ke teori interaksi simbolik ya. Teori interaksi simbolik sudah kita bahas juga di awal kuliah karena merupakan uh, edisi pertama ya, dalam kategori teori sosiologi modern. Tetapi ada juga yang penting yang perlu kalian pahami dari varian teori interaksi simbolik itu adalah tentang teori dramaturgi dengan the looking glass self. Kenapa itu saya anggap penting ya? Karena selama saya mengajar ya, saya ada beberapa menemukan mahasiswa ya, senior kalian yang menulis tentang skripsinya menggunakan teori dramaturgi. Kemudian sebagian juga ada yang menggunakan The Looking Glass Self dari Charles Harvan Cooley. Tetapi dalam membahas teori itu hanya ditempel saja, mereka tidak paham bagaimana aplikasi teori itu. Jadi teori itu harus dipraksiskan ya, dipraktekkan ya, dalam menganalisis temuan-temuan yang kalian pelajari dalam sebuah tugas akhir, katakanlah skripsi ataupun mungkin tesis untuk kalangan pelajar S2 ya. Jadi teori itu penting dipahami karena merupakan perspektif si peneliti dalam menjelaskan eh, temuan-temuannya. Jadi ada beberapa mahasiswa yang menghubungi saya walaupun secara informal ya, mungkin karena kebutuhan mereka ya, untuk menjelaskan tentang rencana penelitiannya ya, menggunakan perspektif simulakra atau simulasi ya. Teori ini sebetulnya tergolong teori postmodern ya, bukan kategori teori modern ya, tapi postmodern. Jadi walaupun ini mata kuliah teori modern, tidak ada salahnya juga saya memberikan pencerahan bagi kalian ya, supaya lebih paham ya, untuk memahami fenomena-fenomena sosiologi. Karena teori-teori posmo itu sudah banyak digunakan para pelajar sosiologi ya, dimanapun mereka belajar ya. Jadi kita yang belajar sosiologi jangan tertinggal, jangan hanya kita taunya teori-teori modern saja ya. Jadi teori Baudrillard ya, Jean Baudrillard, tulisannya Jean Baudrillard, agak sulit untuk mulut kita, untuk mulut orang Indonesia sulit mengucapkannya, apalagi beliau ini orang Perancis ya, menggunakannya agak sengau-sengau seperti itu bahasa Perancis ya. Baudrillard. Jadi Baudrillard ini kisah hidupnya dari keluarga biasa ya, anak ya, masyarakat kebanyakan ya di Perancis ya. Kemudian juga tidak terlalu pintar ya, orangnya hanya sederhana, orang biasa, tetapi punya ketekunan dan kemauan untuk belajar sehingga bisa menghasilkan sebuah teori yang lumayan banyak penggemarnya ya, banyak juga dikutip-kutip ya tentang simulakra atau simulasi. Konsep penting dari teori Baudrillard ini adalah tentang realitas
dan hiperrealitas ya. Realitas adalah sesuatu fakta atau real ya, tapi hiperrealitas, hiper itu sesuatu yang berlebihan jadi. Kemudian tentang simulakra, kemudian tentang penanda dan petanda. Nah, ini konsep-konsep yang harus kalian pahami dalam mempelajari teori Baudrillard ini ya. Jadi video singkat ini kita akan buat beberapa edisi ya atau sesi. Mudah-mudahan seperti yang lalu-lalu kita ada yang 4 sampai 5 sesi kita mempelajari satu teori ya. Mudah-mudahan ini juga bisa seperti itu, paling tidak 3 lah atau 4 mungkin. Kita lihat kebutuhan kita ya. Kadang-kadang saya ngomong seperti ini ada yang terlupakan ya, atau ada juga yang perlu menjadikan catatan penting untuk kalian pahami ya. Jadi Baudrillard ini teorinya menjelaskan tentang sesuatu yang masyarakat sekarang kita alami ya, masyarakat konsumtif ya. Maka Baudrillard ini seringkali dipakai dalam sosiologi ekonomi. Kalau kita belajar sosiologi ekonomi harus paham tentang Baudrillard ini, karena menceritakan bagaimana masyarakat konsumtif ya. Kalau Marx itu menjelaskan bagaimana modal ya, materi itu penting ya. Tapi kalau Baudrillard itu materi itu nggak penting, yang penting gaya ya, gaya hidup gitu. Gaya hidup mencerminkan eksistensi seseorang ya. Saya sering kali ngomong di kelas ya, seleramu ditentukan oleh isi dompetmu gitu. Jadi selera kita sangat ditentukan oleh dompet kita ya, dengan isi uang kita. Jadi kalau kita uangnya banyak, ya banyak selera gitu. Tapi kadang-kadang ada juga orang bagaimana berupaya untuk berusaha tampil modis ya. Padahal sebetulnya dia tidak seperti itu kemampuannya. Banyak orang pakai HP-nya mahal segala macam, ternyata kredit misalnya, mobilnya mewah tapi sebetulnya dia nggak punya uang sehingga gajinya nggak ada ya. Itu hiperrealitas. Sekilas kita melihat dia itu luar biasa hebat, HP-nya bagus, mobilnya mewah, tapi itu sebetulnya keropos gitu. Itu yang namanya hiperrealitas ya. Karena si yang bersangkutan tadi hanya bermain simulasi ya, bagaimana supaya tampil modis, tampil hebat ya, seperti itu. Itu namanya hiperrealitas ya. Simulakra itu bermain simulasi ya, seperti kita beradegan seperti orang kaya. Nah itu dia, itu pengantar awal ya tentang teori Baudrillard ya. Simulakra itu atau hiperrealitas itu sesuatu yang beyond ya, di luar realitas ya. Kita seperti hadir seperti itu, kita seperti nonton televisi, nonton main bola gitu, berteriak-teriak gitu ya, sampai bertepuk tangan, sampai wah bukan main, berteriak-teriak ya, gol segala macam, lempar kiri lempar kanan segala macam, padahal kita nonton itu di televisi. Sementara yang kita tonton misalnya Liga Italia itu mungkin di Eropa sana, kita nonton di sini di Indonesia, itu kan seolah-olah kita hadir di dalam lapangan bola itu, kemudian kita memberikan semangat, berteriak-teriak. Itu hiperrealitas sebetulnya ya, hiperrealitas, seolah kita hadir teriak-teriak, mengomentari penonton, mengomentari pemain ya, main bulu tangkis, main voli segala macam ya, kita seolah-olah hadir di lapangan itu, padahal kita tidak hadir, kita hanyut dalam nuansa permainan ya. Jadi seperti itu yang dijelaskan oleh si Baudrillard ya dalam teorinya tentang simulakra. Jadi gaya hidup menjadi ukuran ya. Itu yang paling penting konsepnya. Kemudian kita seringkali memanipulasi tanda tadi ya. Tanda itu tanda itu merupakan objek ya, objek yang menjadi ukuran ya. Nah kita seringkali memanipulasi tanda itu ya, karena penanda itu lebih penting dari petanda gitu ya. Citra lebih penting daripada bukti. Pencitraan sekarang ya, pencitraan, wah kita bukan main seperti itu ya. Lebih baik kalian nilai A ya, atau apapun caranya, karena A itu adalah hebat, padahal kalian belum tentu A itu bagus gitu ya. Prosesnya cocok enggak gitu, bagaimana sekarang menjadi sarjana gitu,
apapun caranya. Bagaimana dokter ya, dulu susah betul mencari dokter itu ya. Sekarang dokter itu gampang ya, mencari dokter itu. Nggak peduli bagaimana caranya. Orang mencari gelar ya, berderet-deret gelar itu. Nggak peduli bagaimana caranya. Padahal kita kadang-kadang melihat gelar yang dia pakai itu nggak cocok juga dengan dia gitu, dengan kemampuannya. Sama dengan skripsi, banyak skripsi nilainya bagus-bagus ya. A, apakah cocok nilai A itu gitu. Tapi kalian kan lebih bangga dengan nilai A-nya itu gitu. Nggak peduli bagaimana cara memperoleh A itu ya. Maka kalian lebih bangga nilai itu A. Saya justru seringkali menekankan pada mahasiswa lebih baik nilai C atau B ya, tapi kamu benar gitu loh, paham gitu dan mengerti ya. Nah, jadi kita bermain simulasi seperti itu ya. Penanda lebih penting daripada petanda. Itu yang jadi ukuran ya bagi mahasiswa sekarang atau bagi gaya hidup kita sekarang itu. Itu yang pengantar awal ya. Kemudian eh, tanda itu apa tanda gitu? Tanda itu sesuatu yang membentuk ya atau mengandung makna ya. Tanda menjelaskan atau menunjukkan sebuah konsep gitu. Penanda itu bentuk ya atau medianya ya. Jadi beda apa ya, petanda dengan penanda ya. Kalau penanda itu bentuknya atau medianya sebagai tanda, misalnya gambar misalnya itu penanda gitu. Tapi petanda itu makna gitu. Jadi penanda itu HP misalnya. Tapi petandanya apa? Berarti HP itu orang modern gitu. HP-nya mereknya apa gitu. Bentuknya apa? Tapi kalau dia HP-nya misalnya pakai HP yang mahal, berarti dia memiliki petanda bahwa dia ada orang yang maju ya. Nah, itu dia. Jadi kita lebih penting sekarang ini ya eh, penanda itu ya. Penanda itu yang lebih penting ketimbang petanda. Oke ya. Ini nih mahasiswa seringkali rancu antara membedakan antara penanda dengan petanda ya. Baik, ini sudah berapa menit ini? Kita lihat ya. Sudah sudah 12 menit saudara-saudara ya, kita akhiri dulu di sesi pertama dulu. Ini masih ngawur-ngawur ngomongnya ya. Nanti kita masuk ke sesi kedua yang lebih serius ya. Saya ulangi lagi konsepnya: realitas, hiperrealitas ya. Penanda itu hanya objek ya. Tapi petanda adalah makna ya. Itu dia. Jadi manusia sekarang ini lebih disibukkan ya dengan ya memanipulasi tanda ya. Karena sekarang penanda lebih penting ya, penanda. Jadi petanda itu tidak lebih penting, tapi penanda ya, objek itu ya, objeknya itu lebih penting daripada maknanya gitu. Nilai A lebih penting ketimbang proses ya. Baik ya, saya kira itu dulu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Waktu yang memisahkan kita sudah 13 menit. Nanti kita sambung lagi pada sesi kedua. Mudah-mudahan kalian tetap semangat. Kalau ada yang kurang jelas ya, kalian bisa tulis komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.